お前は俺が守る。そう、あいつと約束したからな。わしは火をも焼き尽くすマグマじゃ。火遊びが通じるか。なんじゃと。Kalau sebelumnya kita udah ngebahas alur dari seri game Dragon Ball dan Naruto, kurang rasanya kalau kita nggak ngebahas One Piece. Makanya kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari seri One Piece. Tentunya game dengan cerita original yang nggak ada di manga dan anime. Konten kali ini bakal ceritain alur game One Piece Unlimited World Red. Menceritakan Luffy dan para kru Mugiwara berpetualang bersama seekor rakun bernama Pato. Ini rakun benaran ya, bukan rakun jadi-jadian macam Chopper. Cerita game ini bakal mengajak kita bernostalgia dengan cerita dari arc-arc lama dari seri One Piece. Oke lah, kayak gimana ceritanya? Kita langsung aja. Cerita dimulai dengan obrolan antara Garp dan Sengoku yang membahas seseorang bernama Patrick Redfield. Ia adalah penjahat dari era Goldie Roger yang dipenjara di Impel Down level 6. Dikatakan bahwa Redfield ini sangat kuat, bahkan setara dengan Roger dan Shirohige. Sengoku mengungkap bahwa Redfield adalah petarung tunggal yang tidak suka bekerja sama dengan siapapun. Namun, Redfield berhasil kabur dari Impel Down karena kekacauan yang dilakukan oleh Kurohige. Di waktu yang bersamaan, Redfield tengah bertarung melawan pasukan Angkatan Laut. Anehnya, berbeda dengan yang dikatakan Sengoku sebelumnya. Redfield saat ini justru bertarung bersama Aokiji dan Smoker di sisinya. Berkat itu, Redfield berhasil mengalahkan ratusan pasukan Angkatan Laut. Nakama? 我には仲間などおらぬ。ただの一人者。Sementara itu, kru Mugiwara bersama seorang rakun bernama Pato tengah menuju ke sebuah pulau yang Pato sebut pulau yang dijanjikan. Pulau inilah yang akan jadi latar utama dari cerita ini. Coba, 辛いだろうが弟に別れの挨拶を。俺はタヌキじゃねえ。 Setibanya di sana, mereka semua berpencar untuk mencari kebutuhan masing-masing. Luffy berkenalan dengan seorang wanita pelayan restoran bernama Yadoya. Keanehan mulai muncul di pulau ini dengan kehadiran orang-orang yang menyerupai kru Mugiwara. Pato mendatangi Luffy secara tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa semua kru Mugiwara telah ditangkap. Pato membawa Luffy ke lokasi rekan-rekannya di bawah, yaitu di tepian pulau yang tampak persis sekali seperti Punk Hazard. どっかで見たことあるような。 Luffy bahkan bertarung kembali melawan naga yang sama persis dengan yang pernah ia lawan di Punk Hazard. Setelah itu Luffy juga bertemu kembali dengan Smiley dan Kisar Clown, ilmuwan gila yang jadi musuh utama di arc Punk Hazard. Singkat cerita, Luffy berhasil mengalahkan keduanya. Mati! Mereka pun menemukan Zoro dan Franky. Zoro dan Franky sama sekali tidak sadar bahwa mereka telah ditangkap. Mereka berempat kemudian terlebih dahulu kembali ke restoran Yadoya sebelum mencari kru yang lain. Terungkap bahwa Redfield ternyata juga berada di pulau ini. Krokodil muncul di hadapan Luffy dan yang lain. Ia muncul bersama dengan gurun pasir yang tiba-tiba ada di pulau ini. Namun Krokodil melarikan diri. Mereka lalu menemukan Usopp dan Chopper yang tengah bertarung melawan beberapa orang pasukan. Luffy, Franky, Chopper, Usopp, dan Pato kemudian melanjutkan perjalanan untuk menemukan Krokodil dan kru Mugiwara lainnya. Mereka hanya menemukan Krokodil yang telah menunggu kedatangan mereka di sebuah istana. Singkat cerita, Krokodil dapat mereka kalahkan. Namun, mereka tidak mendapat petunjuk apa-apa terkait keberadaan kru yang lain. Ketika kembali ke restoran Yadoya, mereka mendengar suara kereta laut, persis seperti yang ada di Water Seven. Ketika pergi menuju ke arah tersebut, mereka bertemu dengan Rob Lucy. Rob Lucy muncul di gedung yang sama persis dengan di gedung di Enies Lobby. Maka dimulailah pertarungan Luffy melawan Rob Lucy. Yoku kita.
俺とお前の最終決戦にふさわしい舞台だ。 Singkat cerita, Luffy dapat Luffy kalahkan. Luffy mengungkap bahwa ia diberi kekuatan oleh seseorang. Luffy tidak akan bisa keluar dari pulau ini karena ditahan oleh orang tersebut. Setelah mengungkap hal itu, Luffy tiba-tiba lenyap dan menyisakan jejak selembar daun. Setelah itu, mereka akhirnya menemukan Sanji, Nami, Robin, dan Brook. Para kru Mugiwara telah mencurigai Pato sebagai tersangka yang menculik mereka. Mereka menyadarinya dari daun yang muncul setelah Rob Lucci lenyap. Itu adalah jurus yang sama persis, seperti yang Pato gunakan ketika di gurun pasir, ketika ia membuat bor air dari selembar daun. Namun Pato mengaku bukan ia pelakunya, melainkan bosnya. Mereka semua kemudian memutuskan untuk menemui bosnya Pato, setelah Pato memberitahukan lokasi keberadaannya. Mereka tiba di lokasi yang mirip seperti di Pulau Manusia Ikan. Cody Jones, musuh utama dalam arc tersebut, pun muncul di hadapan mereka. 俺はやはり天に選ばれた存在のようだ。聖戦は終わらせねえぞ、麦わら。お前は魚人島へは帰れねえ。なんだと。ここで俺たちが倒す。 Singkat cerita, Luffy pun dapat mengalahkan Hody dengan mudah. Itu ya, Pak! Bos Pato yang tidak lain adalah Redfield akhirnya muncul di hadapan Luffy dan yang lain. Terungkap bagaimana Redfield bisa membuat tiruan lokasi dan para musuh seperti Hody, Lucy, Crocodile, dan Kisar adalah karena ia memiliki kekuatan misterius yang bisa membuat tiruan dengan cara mengambil ingatan orang lain, kemudian menuliskannya pada selembar daun. こうして触れればより奥底にあるものも先ほどのものもこの魚人島の風景も貴様らの心を葉に書き記し再現したものだ。 Redfield berkeinginan membuat tiruan para pemimpin satu negara seperti Neptunus dari kerajaan Ryugu, Vivi dari kerajaan Alabasta, dan Dalton dari kerajaan Drum agar ia bisa menjadi raja, lebih tepatnya menjadi raja bajak laut. Mendengar musuhnya berkeinginan menjadi raja bajak laut, Luffy langsung terpelatuk dan menyerang Redfield. Sayangnya Luffy bersama kru Mugiwara lainnya dapat Redfield kalahkan dengan sangat mudah. 揃いも揃って期待外れだな。ここで殺しておくか。 Pato meminta bosnya untuk tidak menghabisi mereka, namun Redfield malah membuat Pato yang baru, yang lebih tunduk kepadanya, kemudian mencapakan Pato yang asli. さらばだ、パト。 Redfield kemudian membuat tiruan Shirohige untuk menghabisi kru Mugiwara. 白ひげの水を追うのは我も同じか。 Sementara ia sendiri pergi begitu saja. Maka dimulailah pertarungan Shirohige melawan Luffy. Singkat cerita, Luffy berhasil mengalahkannya. よくなったじゃねえか。 Mereka semua kemudian kembali ke restoran Yadoya. Pato memutuskan untuk sementara ikut dengan kru Mugiwara karena ia telah dibuang oleh bosnya. Kemudian lokasi dan lawan tiruan yang kru Mugiwara hadapi selanjutnya adalah kerajaan Drum serta Wapol. Namun tentu saja tidak hanya si lemah Wapol. Di sana juga muncul tiruan Kurohige. Maka dimulailah pertarungan Luffy melawan Kurohige. 敵はねえ。俺を止めないのか。ぶっ飛ばしてやる。 Singkat cerita, Kurohige dapat dikalahkan. Mereka kemudian kembali lagi ke restoran Yadoya. Pato mengungkap Redfield saat ini mengincar suatu buah iblis, namun ia tidak tahu detailnya buah iblis apa. よし、決まりだ。奴の後を追うぞ。 Lokasi dan musuh tiruan berikutnya yang mereka hadapi adalah Skypiea dan Enel. から全力で行こう。2億ボルトアーム。宴を始めようじゃないか。我は負けぬ。我は神なり。ゴムゴムのエレファントSingkat
cerita, Enel dapat dikalahkan. Redfield juga muncul di sana. Ia bersama tiruan Robin yang ia ciptakan untuk membantunya mencari buah iblis yang diinginkannya. Redfield dan tiruan Robin kemudian pergi dari sana karena mereka tidak menemukan yang mereka cari. Lokasi berikutnya yang Redfield tirukan adalah tempat Luffy, Ace, dan Sabo melakukan ritual Sakazuki yang kelak menjadikan mereka 3 saudara tak sedarah. Tiruan Ace pun telah menunggu Luffy dan yang lain di sana. やっぱこういうことかよ。やらせてやれ。あいつはエースじゃね行くぞルフィ。 Singkat cerita, Tiruan Ace dapat Luffy kalahkan. え。ここにはもうレッドのおっさんはいねえみてえだな。こいつルフィの大事なやつなんだろう。なんでそんなやつと本気で戦えるんだ。大事だからよ。大事だから本気で戦ったのよ。大事だから戦う。 Kemudian lokasi berikutnya yang Redfield ciptakan adalah medan perang antara Angkatan Laut melawan bajak laut Shirohige di markas besar Marineford. Luffy dan para kru Mugiwara telah dinantikan oleh tiruan Akainu. Luffy yang masih teringat akan kematian kakaknya yang disebabkan oleh Akainu pun langsung terpicu. Dalam perjalanannya mengejar Akainu, mereka menghadapi petarung kuat seperti Jinbei, Kizaru, dan Aokiji. Ketika Luffy hampir tewas ditikam Aokiji, ia diselamatkan oleh Ace. エース！お前は俺が守る。プレゼントブレイク了解。 Entah bagaimana tiruan Ace ini bisa berada di sisi Luffy. Singkat cerita, setelah mengalahkan Aokiji, Kizaru, dan Jinbei, duet Luffy dan Ace ini bersiap bertarung melawan Akainu. Dengan kombinasi serangan Red Hawk dari Luffy dan Hiken dari Ace, mereka bisa mengalahkan Akainu. 火遊びが通じるか。 Dengan begitu, Ace pun ikut lenyap karena ia memang hanya tiruan yang Redfield ciptakan. 心配すんな、エース。俺はもう大丈夫だ。 Setelah pertarungan di Marineford, kru Mugiwara akhirnya menemukan Redfield. Redfield kemudian lagi-lagi mengerahkan semua petarung tiruannya yang sebelumnya telah Luffy dan yang lainnya kalahkan. Luffy mempercayakan Pato untuk menghentikan bosnya itu, sementara ia dan rekan-rekannya akan melawan para tiruan. Di hadapan mereka semua, Redfield memperlihatkan buah iblis yang selama ini ia incar, kini telah ia dapatkan. Buah iblis tersebut adalah tipe Zoan mistik bernama Batu-Batu Nomi, model vampir. Dengan memakan buah iblis itu, Redfield mengklaim bahwa dirinya telah menjadi makhluk abadi, layaknya seorang vampir. 今最後の一つを捨てる。やめろー！人であることだ。おりゃー！どこだ！出てこい！ Redfield ternyata juga telah menculik Yadoya. Dengan kekuatan barunya itu, ia melahap jiwa muda milik Yadoya. Tujuan Redfield memakan buah iblis ini adalah ia ingin mendapat kembali kekuatan di masa mudanya. Karena pertambahan usia telah merenggut kekuatannya itu. Redfield kemudian menghisap jiwa muda Luffy sehingga membuat Luffy menjadi tua. 体力、気力すべてを奪われてなお夢を語れるか麦わら。 Namun meski dengan tubuh tua rentanya itu, Luffy masih mampu menghajar Redfield. Karena keteguhan Luffy tersebut, Redfield menjadi sedikit terpukau. Ia kemudian mengembalikan jiwa muda Luffy dan Yadoya. 戻った。入れるという安易な道を選んだ。 Redfield lalu kembali menegaskan bahwa impiannya adalah menjadi raja bajak laut seperti Roger. Maka dimulailah pertarungan terakhir Luffy melawan Redfield. Singkat cerita, Luffy akhirnya berhasil mengalahkannya. 飛ばしてやる！ Luffy dan kru topi jerami memutuskan untuk membiarkan Redfield tetap hidup. Brook yang merupakan bajak laut angkatan tua ternyata mengenal Redfield. Ia bernama asli Pato, ya namanya sama dengan yang Redfield berikan pada rakun peliharaannya. Begitu pula dengan Redfield, ia menyadari tulang yang berbicara dengannya itu adalah bajak laut yang ia kenal dengan julukan Pendekar Pedang Bersenandung Brook. Luffy dan semua kru Mugiwara kemudian pergi meninggalkan Redfield bersama Pato yang sepertinya akan memulai kembali perjalanan mereka. 彼らの夢は今ここから始まるんだ。面白い男だったぞ。
ニューゲート、貴様が未来を託し、ロジャー、お前のように麦わら帽子が似合うあの男は。 Cerita pun berakhir. Sebelum videonya berakhir, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Zarlit yang udah gabung jadi member level Super Saiyan, dan Lace yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses ke semua video lebih awal, polling khusus member, badge khusus member, dan keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya.